Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunuwibowo menambah panjang daftar kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan KPK pada 2026. Adapun saat ditangkap, Bupati Gatut disebut sempat bersembunyi di garasi pendopo Tulungagung. Aksi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK dilakukan pada Jumat 10 April sore. Berdasarkan informasi dari sumber internal pendopo, ada 3 mobil yang tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. 2 kendaraan langsung masuk ke area pendopo, sedangkan 1 mobil lainnya berhenti di gerbang untuk memblokir akses keluar masuk. Gerbang pendopo bahkan sempat digembok untuk memastikan tak ada aktivitas keluar masuk selama kegiatan berlangsung. Permintaannya sampai dengan bulan ini awal April ini 2026 itu udah sekitar 5 miliar. Ini dari permintaannya. Permintaan tersebut dilakukan GWS tidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ada yang 15 juta hingga 2 miliar masing-masing OPD tersebut ya. Adapun permintaan jatah juga dilakukan GWS dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD gitu ya. Jadi datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10. Nah, dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen, gitu, seperti itu. Atas penambahan anggaran tersebut, GWS meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran yang ditambahkan. Misalkan kalau tadi ditambahkan 100 juta, berarti dia minta 50 juta. Bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD tersebut. Jadi sehingga OPD tersebut ya menjadi punya utang gitu ya. Nanti mau ditambah misalkan 100 juta, nah, dia udah langsung berarti punya utang 50 juta. GWS juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya nah, langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu. Sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.